Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru prajabatan tentang desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan paradigma baru terhadap makna guru. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Paramita Purbasari MPD, dan dosen penguji saya, Bapak Dr. Singgih Subiantoro MPD dan Bapak Sidi MPD. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herlina Widiani, NIM 23215200039. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Saya dari kelas PGSD 3 kelompok 2. Baik, di sini saya akan membahas 3 subbahasan yang akan saya paparkan pada seminar pendidikan profesi guru prajabatan ini. Yang pertama yaitu terkait dengan review pengalaman belajar yang sudah saya ambil, yang sudah saya pilih. Yang kedua terkait dengan desain inovasi dan rencana tindak lanjut yang akan saya usung dan yang akan saya kembangkan. Dan yang terakhir adalah paradigma baru terhadap makna guru. Baiklah, langsung saja pada subbahasan yang pertama, yaitu tentang review pengalaman belajar yang sudah saya pilih. Nah, dari kegiatan PPG yang sudah saya lakukan selama 2 semester ini, yaitu pada semester 1 dan pada semester 2, itu banyak menemukan mata kuliah yang saya rasa sangat berkesan untuk saya. Nah, karena apa? Karena pada mata kuliah yang saya dapatkan ini dapat membantu saya untuk mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik di sekolah, bagaimana cara mengelola pembelajaran dengan baik, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang inovatif, sehingga bagaimana cara bisa menjadi seorang guru profesional yang baik itu bagaimana. Nah, itu sudah saya dapatkan pada mata kuliah di semester 1 dan semester 2 ini. Nah, pada mata kuliah di semester 1 dan semester 2 ini, saya mengambil refleksi pada salah satu mata kuliah yang saya rasa saya sangat tertarik untuk merefleksinya, yaitu pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Nah, alasan saya memilih mata kuliah ini nanti akan saya jelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, alasan saya memilih mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 atau tepatnya di semester 2 ini, yaitu karena pada mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan dalam merancang, dalam melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini harus didasari pada pemahaman karakteristik dan kemampuan peserta didik yang kemudian didesain sedemikian rupa untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang inovatif, dan pembelajaran yang mudah diterima oleh peserta didik. Nah, salah satunya yaitu dengan pengintegrasian budaya dalam pendidikan atau dengan menerapkan pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) yang bertujuan untuk membekali siswa agar tidak lupa akan budaya lokal yang ada di daerahnya dan kearifan lokal, serta bisa melakukan pembelajaran yang kontekstual sehingga pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, pendekatan Culturally Responsive Teaching pada pendekatan CRT ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran yang mengakomodasi latar belakang budaya peserta didik, sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, dalam hal ini yang perlu digarisbawahi, guru harus menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya mementingkan prestasi akademik peserta didik saja, tetapi juga harus mempertahankan identitas budaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, jadi pemahaman tersebut menjelaskan bahwa Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara budaya yang dimiliki oleh setiap daerah kemudian diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran. Nah, contohnya saya mengambil
mata pelajaran matematika untuk saya integrasikan dengan budaya lokal yang ada di tempat PPL saya, yaitu di SD Negeri 1 Bulaan yang terletak di daerah Cuplek Serenan Sukoharjo. Nah, di daerah Cuplek Serenan Sukoharjo itu sangat terkenal dengan kerajinan mebelnya. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya yang diberi ukir-ukiran yang terlihat indah dan motif-motif yang sangat bervariasi. Selain itu, di daerah Cuplek Serenan juga terkenal dengan batik kayunya dengan berbagai motif. Nah, itu juga saya kaitkan dengan mata pelajaran yang saya ambil matematika, yaitu pada materi dekomposisi bangun datar atau menguraikan bangun datar menjadi beberapa bagian. Itu. Nah, alasan saya mengambil mata pelajaran matematika itu berdasarkan penemuan di lapangan. Banyak yang menganggap bahwa pendekatan culturally responsive teaching ini atau pendekatan CRT ini hanya bisa diterapkan pada mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan alam dan sosial itu banyak materi yang membahas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, yang ada di setiap daerah. Nah, itu adalah persepsi yang kurang tepat. Nah, menurut saya pendekatan CRT atau culturally responsive teaching ini bisa diintegrasikan pada mata pelajaran apa saja. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia juga bisa, mata pelajaran matematika juga bisa. Nah, seperti yang saya ambil ini, saya integrasikan dengan mata pelajaran matematika pada materi dekomposisi bangun datar. Nah, berdasarkan topik-topik yang sudah saya pelajari pada mata kuliah prinsip asesmen yang efektif 2 ini, terdapat beberapa topik. Nah, yang saya ambil, saya merasa tertarik itu pada topik 1, yaitu tentang pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching, yaitu pada siklus 2. Nah, topik ini saya anggap penting untuk dipelajari karena pada dasarnya pembelajaran saat ini hanya berorientasi pada konseptualnya saja dan kurang adanya pengembangan dengan budaya lokal yang ada di lingkungan peserta didik maupun di lingkungan sekolah. Sehingga peserta didik hanya mengacu pada teori yang dipelajari dan merasa acuh. Mereka hanya belajar dengan teorinya saja, tetapi mereka tidak belajar untuk mencoba, sehingga merasa acuh dengan adanya budaya lokal yang mereka temui di lingkungannya. Nah, maka dari itu, melalui pendekatan CRT ini sangat penting untuk digunakan oleh guru dalam mengembangkan pembelajaran dan juga kecintaan dengan budaya lokal yang dihubungkan dengan materi-materi yang pembelajaran yang akan diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna lagi bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berupa modul ajar beserta asesmennya atau bentuk-bentuk penilaiannya, yaitu berupa asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, kemudian asesmen diagnostik formatif, dan asesmen akhir atau asesmen sumatif dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu salah satunya dengan pendekatan CRT. Sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton, tidak membosankan, dan lebih inovasi. Selain itu, peserta didik dapat mengenalkan budaya-budaya lokal yang ada di daerahnya dengan mengaitkan dan mengintegrasikan pada materi pelajaran yang akan diajari. Kemudian untuk artefak pembelajaran yang bisa mendukung desain pembelajaran saya nantinya, yaitu saya menyiapkan 2 artefak, yaitu yang pertama ada modul ajar dengan pendekatan CRT pada mata pelajaran matematika kelas 4, materi dekomposisi bangun datar, dan yang kedua artefak berupa video praktek lapangan dengan pendekatan CRT yang sudah saya lakukan selama kegiatan PPL 2 di sekolah dasar.
Setelah mempelajari siklus kedua yang membahas tentang pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT, bahwa pembelajaran seharusnya bisa dikembangkan secara bervariatif. Salah satunya yaitu dihubungkan dengan budaya lokal agar peserta didik secara tidak langsung bisa memahami dan mengenal budaya di lingkungannya masing-masing. Ditambah dengan konsep materinya juga bisa tersampaikan dengan mudah. Nah, sehingga dari pengalaman belajar yang sudah saya peroleh dari topik ini, tentunya ada hal yang perlu diperbaiki dan perlu saya kembangkan, yaitu pada pengembangan perangkat ajar beserta asesmen-asesmen yang digunakannya. Ada asesmen awal atau asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, kemudian ada asesmen formatif dan juga asesmen akhir atau asesmen sumatif. Dengan melihat materi mana yang bisa dihubungkan dengan budaya lokal di daerahnya sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Jadi asesmen itu harus isi dari asesmen itu harus disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sekolah tersebut. Misalnya kalau di sekolah Bulaan atau SD Negeri 1 Bulaan yang terletak di daerah Cuplek Serena Sukoharjo itu terkenal dengan kerajinan mebelnya dan juga batik kayunya, maka asesmen-asesmen yang dibuat harus disesuaikan dengan budaya lokal tersebut. Karena materinya tentang dekomposisi bangun datar, berarti harus membuat materi tentang dekomposisi bangun datar dan dihubungkan dengan kerajinan mebel seperti lemari, lemari yang berbentuk persegi panjang, kemudian ada pintu yang berbentuk persegi panjang, kemudian ada jendela yang berbentuk persegi. Nah, harus dihubungkan dengan materi dan juga budaya lokal setempat. Gitu. Kemudian untuk desain inovasi yang akan saya kembangkan dan saya ciptakan yaitu berupa pembuatan buku asesmen dan juga pengembangan media asesmen melalui fitur quizzes. Desain inovasi yang pertama yaitu berupa buku asesmen. Nah, dalam pengembangan asesmen dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT, ini saya desain dalam bentuk buku yang saat ini baru proses ISBN. Karena proses ISBN ini membutuhkan waktu sehingga buku yang kami maksud atau buku yang kami desain ini belum bisa dicetak. Nah, buku tersebut berjudul Kumpulan Asesmen Matematika dengan berbagai pendekatan. Ada pendekatan TARL, pendekatan CRT, diferensiasi, dan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Nah, isi dari buku tersebut yaitu terdiri dari beberapa asesmen. Yang pertama ada asesmen awal, asesmen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, yaitu ada asesmen diagnostik kognitif dan kognitif, kemudian ada juga asesmen formatif, asesmen selama proses pembelajaran, di situ ada asesmen yang berbentuk soal maupun tes, kemudian ada yang berbentuk LKPD, dan selanjutnya ada asesmen akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif, ada yang berbentuk soal pilihan ganda atau multiple choice, ada yang bentuknya soal menjodohkan, ada juga yang bentuknya soal urean. Nah, dari buku tersebut bisa digunakan sebagai pedoman guru dalam melakukan evaluasi atau asesmen di sekolah dasar. Nah, dengan adanya buku asesmen yang sudah dibuat tersebut, merupakan sumber daya yang berharga untuk membantu guru, membantu pendidik, dan profesional lainnya dalam mengembangkan dan melaksanakan asesmen-asesmen yang paling efektif di sekolah dasar. Desain inovasi yang kedua yaitu quizzes. Nah, pada penggunaan quizzes adalah salah satu yang sangat cocok diterapkan di pendidikan abad ke-21 ini. Karena evaluasi yang dilakukan menjadi lebih praktis, menghemat waktu dan biaya, serta mampu memberikan pengalaman belajar yang baru sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya yaitu dengan pengintegrasian kuis, guru dapat menampilkan macam-macam asesmen yang dibutuhkan seperti asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, kemudian asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif atau asesmen akhir.
dengan jenis yang beragam dan menarik, dan keuntungannya lainnya itu bisa langsung menampilkan live score tanpa harus merekap ulang. Nah, media aplikasi Quizzes ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang paling praktis dan menarik. Para pendidik yang belum membuat soal untuk evaluasi pembelajaran anak bisa memilih soal dari media Quizzes atau melalui fitur Quizzes yang ada di Google. Nah, aplikasi Quizzes ini bisa menjadi referensi sebagai bank soal atau bank asesmen bagi para pendidik dalam setiap saat. Nah, karena keuntungan-keuntungan dari penggunaan Quizzes ini salah satunya yaitu yang pertama, nilai dapat segera muncul setelah permainan game itu selesai digunakan oleh peserta didik. Jadi guru tidak perlu capek untuk mengoreksi pekerjaan siswa. Nah, beda dengan asesmen pada zaman dulu sebelum adanya Quizzes, itu guru harus mengerjakan penilaian secara manual. Yang mana sebelum peserta didik mengerjakan soal, guru harus membuat soal terlebih dahulu, kemudian harus mengeprint, setelah mengeprint masih mencetak sejumlah siswa. Semakin banyak siswa berarti semakin banyak soal yang harus dicetak, sehingga akan memakan biaya dan juga memakan waktu yang cukup banyak. Nah, sehingga dengan adanya Quizzes ini, guru bisa memanfaatkan soal-soal yang ada di aplikasi. Contohnya untuk membuat soal pretest atau asesmen diagnostik kognitif, guru bisa langsung mengetahui kemampuan dasar siswa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, pada Quizzes ini didesain secara menarik sehingga siswa akan tertarik dan tidak mudah bosan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan keuntungan yang lain yaitu dalam penggunaan aplikasi Quizzes ini dibilang cukup mudah, yaitu dengan cara menge-share link quiz peserta. Dalam memainkannya tinggal mengeklik link yang dibagikan oleh si pembuat soal tersebut. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan Quizzes dalam soal materi dekomposisi bangun datar matematika kelas 4. Berikut adalah contoh link soal Quizzes yang bisa dibagikan kepada peserta didik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, dengan melakukan tes diagnostik awal dan tes untuk mengetahui profiling peserta didik mengenai minat dan gaya belajarnya. Nah, tes ini dapat mengidentifikasi kompetensi, kelemahan, dan kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran, misalnya dengan memberikan pertanyaan, kuesioner, maupun tes. Nah, rencana tindak lanjut yang kedua yaitu berupaya untuk mengintegrasikan budaya daerah sekitar dan teknologi lain dalam pembelajaran, serta mengoptimalkan pembelajaran yang lebih bermakna. Rencana tindak lanjut yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran terhadap modul ajar yang dibuat dan asesmen yang telah dikembangkan untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau kelebihan. Kemudian rencana tindak lanjut yang keempat yaitu mensosialisasikan modul ajar dan asesmen yang telah dikembangkan, entah dalam desain apapun, misal dalam desain buku asesmen maupun dalam pengembangan asesmen dengan aplikasi digital seperti Quizzes. Nah, itu bisa disosialisasikan kepada guru di sekolah dasar maupun pemangku kepentingan lainnya, seperti mengadakan pelatihan maupun workshop maupun seminar kepada guru tentang cara menggunakan modul ajar dan cara membuat asesmen yang lebih
inovatif, asesmen yang lebih efektif, yang lebih menarik, dan lebih efisien tanpa memakan banyak waktu dan biaya. Selanjutnya, pada subbahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tentang perubahan paradigma terhadap makna guru. Nah, sebelum mengikuti pendidikan profesi guru atau mengikuti PG Prajabatan, paradigma makna guru umumnya berfokus pada peran sebagai pengajar atau penyampai ilmu, atau dalam arti guru hanya sebagai transfer ilmu untuk peserta didik. Nah, guru dilihat sebagai sosok yang memiliki pengetahuan luas dan bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya. Peran guru seringkali diidentikan dengan penyampaian materi pelajaran di kelas, pemberian tugas, dan penilaian hasil belajar. Guru dianggap sebagai sumber pengetahuan utama di kelas, dan tugas utamanya adalah hanya meneruskan informasi kepada siswa. Nah, paradigma ini menekankan pada pengajaran terstruktur dan penilaian yang masih tradisional, di mana guru berpesan sebagai penilai tunggal terhadap pemahaman siswa dan penilaiannya hanya terpaku pada tes dan ujian saja. Ya. Kemudian, sesudah saya mengikuti pendidikan profesi guru Prajabatan ini, paradigma makna guru mulai bergeser ke arah yang lebih holistik dan berpusat pada siswa atau student center. Nah, guru tidak lagi hanya dilihat sebagai penyampai ilmu, tetapi guru juga sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi setiap kebutuhan belajar, entah itu dari segi model pembelajaran, metode pembelajaran, perangkat pembelajaran, maupun media pembelajaran. Nah, selain sebagai fasilitator, guru juga sebagai motivator dan pembimbing peserta didiknya. Nah, pendidikan profesi guru ini menekankan pentingnya pedagogik inovatif dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru didorong untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang kreatif dan inspiratif, serta mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Nah, perubahan paradigma ini juga berdampak pada penilaian pembelajaran. Guru didorong untuk menggunakan berbagai metode penilaian, tidak hanya terpaku pada tes dan ujian nasional saja. Seperti membuat penilaian awal atau asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, kemudian penilaian proses asesmen formatif, dan penilaian akhir asesmen sumatif. Nah, setelah mengikuti pendidikan profesi guru ini, saya menjadi lebih paham tentang inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan pada guru dalam membuat penilaian maupun asesmen yang lebih praktis, lebih menarik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan. Baik, untuk yang terakhir tentang pemaparan saya pada hari ini, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu sebagai seorang calon guru profesional yang telah melalui mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen efektif, saya menyadari bahwa guru merupakan sebuah profesi yang multitalent. Karena guru harus dituntut untuk serba bisa, tidak hanya bisa mengajar saja dan mentransfer ilmu saja, melainkan juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, mendidik anak, melakukan penilaian atau asesmen dengan sangat baik, mengevaluasi dan selalu mempunyai inovasi dalam pembelajaran agar bisa mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Demikianlah pemaparan dari saya tentang desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan paradigma baru terhadap makna guru. Mudah-mudahan yang saya paparkan bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.